Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini. Yakin dan percaya bahwa tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Biar pagi hari ini kita bawa pujian dan penyembahan semua hanya untuk Tuhan. Mari sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebelumnya kita satukan hati, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Yang kami puji, yang kami sembah, yang kami sanjung hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat tuntunan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, kuat, bukti bahwa Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biar kesempatan pagi hari ini kami bawa syukur, pujian, penyembahan yang terbaik. Semua hanya untuk Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka hatimu, bawa syukurmu, bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, sebab Yesus selalu besertamu. Haleluya Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, mari sekali lagi bawa syukurmu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
Yesus, hanya Kau yang kami andalkan dalam suka maupun duka. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang setia dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kasih banyak Yesus. Terlalu baik, bahkan terlalu setia Engkau dalam hidup kami. Satu-satunya pribadi yang kami andalkan hanya Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, setelah kita memuji menyembah Tuhan, saya percaya kita bersuka cita buat semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita, dan baik buka hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Matius 7 ayat 22 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sadarkah kita ketika Tuhan katakan ini, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada kamu. Hari terakhir artinya tidak akan ada hari lain lagi sesudah hari itu. Hari terakhir, dan Alkitab mencatat Tuhan akan berterus terang kepada kita pada hari terakhir. Oleh sebab itu hari-hari ini sebelum hari terakhir itu tiba, maka kita harus menjadi orang percaya yang mempersiapkan diri kita,
yang mempersiapkan diri kita. Nah, kenapa kita harus menjadi orang percaya yang mempersiapkan diri kita sebelum tiba hari-hari terakhir? Sebab Alkitab bilang begini, dalam 1 Petrus 2 ayat 11a, saya baca dari firman Allah yang hidup bilang begini. Saudara sekalian yang saya kasihi, di dunia ini saudara hanya sebagai tamu. Karena rumah saudara yang sesungguhnya ada di surga. Jadi Alkitab yang bilang kita sebagai tamu, kalau tamu artinya akan tiba saatnya kita harus pulang. Ya, kita harus pulang. Artinya Alkitab lagi menjelaskan kepada siapapun kita bahwa dunia bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Dunia bukan tempat tinggal kita yang kekal. Kalau Tuhan masih persiapkan engkau dan saya untuk ada di dunia sampai hari ini, itu artinya kesempatan bagi kita untuk persiapkan diri kita untuk kekekalan nanti. Sebab kita cuma tamu, kita pasti pulang ke tempat kita yang sebenarnya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dari firman Allah yang hidup bilang begini. Sebab kita semua harus menghadap Kristus untuk diadili. Dan kehidupan kita akan tersingkap di hadapannya. Kita masing-masing akan mendapat apa yang patut kita terima untuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam tubuh fana ini. Baik ataupun buruk. Jadi semua kita tanpa terkecuali, tua, muda, kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, dikatakan semua kita akan pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana kita persiapkan diri kita ketika hidup ini masih menjadi milik kita, ketika waktu-waktu ini masih dipercayakan bagi kita. Yang pertama, Alkitab bilang begini. Pergunakan waktu yang ada, ya, pergunakan setiap kesempatan yang masih menjadi milik kita, sebab tidak selamanya kesempatan ini jadi milik kita. Kita lihat dari Efesus 5 ayat 16, saya baca dari bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Saya percaya siapapun kita akan setuju, akan sepakat bahwa firman Allah ini sementara digenapi. Masa ini adalah masa yang jahat. Makanya gunakan sebaik-baiknya waktu-waktu atau kesempatan yang ada. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang percaya sadar bahwa oh ya, kita cuma tamu, kita cuma perantau, kita cuma pendatang. Kita harus pulang ke rumah kita sebenarnya. Sehingga kita mau persiapkan diri kita untuk apa yang bersifat kekal. Kadangkala kita terlalu sibuk di dalam dunia ini sehingga kita tidak punya waktu berdoa, kita tidak punya waktu baca firman, kita tidak punya waktu untuk datang beribadah karena begitu banyak kesibukan yang kita jalani hari lepas hari. Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus sadar betul dengan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan baginya. Makanya dia maksimal dengan setiap hidup yang Tuhan masih berikan baginya. Sehingga dikatakan begini dalam Filipi 1:21. Kalau dalam terjemahan baru kita semua mungkin sudah tahu dikatakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau kita baca dari firman Allah yang hidup bilang begini. Sebab bagi saya, Paulus bilang bagi saya hidup berarti kesempatan melayani Kristus. Dan mati ya berarti lebih baik lagi. Bagaimana dengan saudara dan saya, kita semua yang masih dikasih kesempatan. Sudahkah kita pergunakan kesempatan ini untuk dikatakan kita jadikan waktu-waktu untuk apa? Melayani Kristus, dikatakan supaya kalau mati lebih baik lagi. Sebab kadang-kala begini, kita tidak pergunakan waktu dengan baik. Kita tidak pergunakan waktu yang ada sebagai kesempatan untuk melayani Kristus. Tetapi kita selalu bermimpi bahwa kalau mati itu lebih baik karena Tuhan menyediakan tempat bersama dengan Dia di kekekalan. Jangan pernah mimpi kalau kita tidak pergunakan waktu dengan baik lalu kita mimpi bahwa surga atau kekekalan bersama dengan Yesus itu menjadi milik kita. Paulus dia bilang dia telah capai garis akhir, dia percaya sudah tersedia mahkota baginya. Kenapa? Karena dia sudah pergunakan setiap kesempatan untuk melayani Kristus. Biar hari-hari ini siapapun kita mulai pastikan kita mau pergunakan waktu yang ada untuk melayani Kristus.
Ya, sebab kita tidak pernah tahu sampai berapa lama batas waktu Tuhan percayakan hidup bagi kita. Yang kedua, pastikan kita mengenal dan dikenal oleh Allah. Jadi tidak cukup kita cuma mengenal Allah, sebab semua orang percaya Yesus akan katakan dia kenal Allah. Tetapi tidak cukup kita mengenal Allah, pastikan kita bukan cuma dikenal Allah, tapi Allah juga harus kenal kita. Nah, Injil Matius 7:23 bilang begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal kita sudah baca tadi dikatakan mereka sudah bernubuat demi nama Tuhan. Mereka sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Mereka sudah melakukan hal-hal yang banyak sekali mujizat dikatakan demi nama Tuhan. Tetapi pada hari terakhir Yesus berterus terang. Yesus katakan, hanyalah engkau sebab aku tidak mengenal engkau. Pastikan hari ini siapapun kita bukan cuma mengenal Allah. Tetapi dikenal oleh Allah. Ya, dikenal oleh Allah. Sebab kita sudah tahu Injil Matius 25 bicara tentang gadis yang bodoh dan bijaksana. Mereka sama-sama menyambut kedatangan mempelai. Mereka sama-sama tertidur ketika mempelai lama tidak datang-datang juga. Lalu Alkitab katakan, ketika mempelai datang orang berseru, mempelai datang songsonglah dia. Mereka sama-sama terbangun untuk songsong mempelai. Tetapi ending dari cerita ini, yang bodoh tidak masuk dalam perjamuan kawin anak domba, cuma yang bijaksana. Lalu kita lihat kenapa sampai mereka tidak bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba, ketika mereka sudah membeli minyak, pelita mereka sudah menyala, mereka ketuk pintu tetapi pintu tidak dibukakan. Lalu terdengar suara bilang begini dalam Injil Matius 25 ayat 11 sampai 12. Gadis bijaksana dan gadis bodoh kemudian datang juga. Gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Makanya pastikan hari ini engkau dan saya bukan cuma sekedar melayani. Jangan puas ketika kita bisa usir setan, kita lakukan mujizat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita dikenal Allah atau tidak? Nah, bagaimana supaya kita dikenal Allah? Alkitab menjawab, dikatakan begini. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dan dikatakan begini, tetapi orang yang melayani Allah, dikenal oleh Allah. Dan dikatakan orang yang rajin ke gereja dikenal Allah. Dan dikatakan orang yang berkhotbah, yang pimpin pujian dikenal Allah. Tapi dikatakan begini, orang yang mengasihi Allah yang dikenal oleh Allah. Oleh sebab itu pastikan engkau dan saya buat keputusan saya harus mengasihi Allah supaya saya dikenal oleh Allah. Bukti apa kita mengasihi Allah? Alkitab berikan jawaban yang tepat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dari firman Allah yang hidup bilang begini. Jikalau seorang berkata saya mengasihi Allah tetapi ia tetap membenci saudaranya, ia pendusta. Sebab jikalau ia tidak mengasihi saudaranya yang ada di hadapannya, bagaimana ia dapat mengenal Allah yang belum pernah dilihatnya. Jadi bukti kita mengasihi Allah bukan cuma sekedar melayani, ya, bukan nyanyi di altar, bukan sibuk dengan semua kegiatan keagamaan. Tapi bukti kita mengasihi Allah, Alkitab katakan kita mengasihi sesama. Bagaimana mungkin kita bilang kita dikenal oleh Allah tetapi kita masih hidup dalam kebencian, tidak bisa mengampuni, ada kepahitan. Kita menyimpan semua luka-luka dalam hati kita. Lalu kita rasa aman karena kita melayani. Alkitab bilang bahwa kalau kita tidak mengasihi sesama itu bukti kita tidak mengasihi Allah. Dan kalau kita tidak mengasihi Allah kita tidak dikenal oleh Allah. Dan kalau kita tidak dikenal oleh Allah itu artinya tidak ada tempat di kekekalan bersama dengan Bapa di surga untuk kita. Oleh sebab itu siapapun engkau hari ini mari periksa hati kita. Orang lain tidak pernah tahu hati kita tetapi Tuhan itu maha tahu. Kalau masih ada kebencian, kemarahan, kepahitan, sulit mengampuni, ada iri hati, ada kesombongan, apapun itu bentuknya. Bereskan itu di hadapan Tuhan. Sampai benar-benar kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Allah. Supaya kita dikasih Allah, supaya pada hari terakhir kita tidak akan ditolak oleh Tuhan. Kita berdoa.
Bapak terima kasih. Firman Allah menegur kami pada saat ini. Siapapun kami, biar hati kami terbuka. Sebab kami tahu ketika Engkau tegur kami, itu tandanya Engkau mengasihi kami. Sebab Engkau berfirman, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Hari ini hamba berdoa semua yang menyaksikan program ini. Kalau hatinya belum beres, masih ada kepahitan, kebencian, masih ada iri hati, dengki dan lain sebagainya. Biar semua buat keputusan dalam nama Yesus, kami mau tinggalkan itu semua. Hati kami dibaharui supaya hati kami tempat berdiam Roh Allah. Firman itu kami simpan di hati kami. Kami mau jadi pelaku firman pada angkatan ini sebab kami tahu kami ada di masa-masa sulit. Supaya pada hari terakhir ketika Tuhan berterus terang, kami tidak akan menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan. Tapi kami adalah orang yang diterima oleh Tuhan. Karena kami dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba sangat terbatas. Tapi Roh Kudus akan menolong kami. Buat kami terus gelisah, tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Sampai kami buat keputusan bahwa kami harus mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. God bless.